Kemarin ada yang request minta dibikinin list untuk parfum jadul. Oke, ini gue bikinin. Seperti apa parfum jadulnya? Tonton terus ya. Tapi seperti biasa, gue akan disclaimer dulu. Ini dia disclaimernya. Oke, itu dia disclaimernya. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas. Halo, balik lagi sama gue Hendry di channel Koki Wangi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di kesempatan video kali ini gue mau share kepada kalian 10 parfum jadul atau vintage untuk kalian semua. So, listnya apa aja? Ini dia. Oke, yang pertama gue punya Rochas Lumiere. Parfum ini tuh rilis tahun 80-an. Aromanya sangat-sangat klasik, dibuka dengan nuansa white floral, kemudian ada jasmine-nya, ada tuberose-nya juga, dan di situ agak sedikit manis ya. Ada juga sedikit yelang-yelangnya, bunga kenanga ya, dan dibalut dengan nuansa soapy aldehyde. Jadi buat gue ini cukup kenceng ya aromanya. Openingnya juga alkoholnya berasa banget, kolonnya, dan juga aromanya sangat indolik ya menurut gue, karena jasmine-nya, white floralnya di sini cukup tebel ya, dan agak animalik gitu. Somehow gue ngerasa di akhirnya tuh aromanya tuh kayak teh botol sosro ya, jadi teh melati, cuman yang agak lebih pekat aja gitu. Ini tuh aroma yang sangat dewasa ya menurut gue, jadi cocok dipakai sama cewek, lebih masuk ya aromanya di umur 30-an. Untuk casual maupun formal ini masuk di suasana yang agak dingin ya menurut gue. Siang oke, malam juga oke, asalkan sejuk dan dingin buat gue nggak masalah. Dan tenang aja, buat gue ini aromanya nggak horor banget atau serem kayak kunti gitu ya. Untuk harganya mungkin sekitar 400 ribuan untuk sekarang, dan jujur gue nggak bisa ngomongin performanya atau SPL-nya karena gue hanya punya miniatur, jadi rasanya tidak relevan kalau gue membahas performanya seperti apa. Jadi kalian riset masing-masing ya. Kalau miniatur gini gue biasanya cuman di dab aja, ditempel-tempel, terus gue cuman sniffing-sniffing buat tahu aromanya seperti apa dan scent profile-nya seperti apa. Oke, next gue punya Gucci No. 3 EDT. EDT ini tuh dirilis tahun 80-an ya. Aromanya sangat klasik, cipra, terus juga green, kemudian juga agak earthy. Jadi berasa banget tuh oak moss-nya di situ, kayak pedas-pedas tapi juga bau tanah, bau sedikit lumut hijau gitu ya. Aromanya sangat-sangat mossy banget ya, tapi juga agak pedas, peppery gitu ya. Ini tuh bener-bener aromanya buat gua sangat-sangat jadul banget ya. Dan menurut gua ini aromanya unisex ya, jadi cewek cowok bisa pakai untuk umur 40 sampai 60 tahun ke atas ya. Jadi aromanya sangat-sangat dewasa, sangat tua juga menurut gua ya. Jadi buat kalian yang suka nuansa-nuansa oak moss atau juga nuansa klasik cipra, kalian bisa coba parfum ini ya. Oke, next dari Gucci lagi, yaitu Gucci Ascenti. Ketika gue nyoba parfum ini tuh aroma yang oriental, balsamik, enak banget ya menurut gue untuk zaman sekarang. Klasiknya dapet, tapi juga sweet, slightly fruity, dan agak sedikit ambery ya aromanya. Jadi juga memberikan kesan yang sensual menurut gue. Itu parfum yang rilisnya tahun 90-an ya. Floralnya sangat klasik di situ, ada aroma jasmine-nya juga ya, agak sedikit manis. Terus di ujungnya tuh aromanya agak plastiki menurut gue, jadi ngingetin gue juga sama parfum dari Cacharel Eden ya, dengan kembang-kembang yang ngetren pada saat itu ya. Dan juga ini aromanya ada sedikit cendananya menurut gue. Buat gue ini aromanya sangat-sangat sedaktif dan juga seksi ya, cocok banget buat cewek ya. Ini di umur 25 sampai 40-an ini masih masuk menurut gue, karena aromanya sangat-sangat sensual dan juga cukup stand out ya aromanya. Ini tuh cocok untuk acara-acara formal atau semi formal, yang penting rapi. Kalian bisa pakai dress juga untuk dinner atau untuk jalan-jalan sama pasangan, untuk intimate moment. Buat gue ini aromanya enak banget ke sana ya. Oke, next gue punya Dior Tendre Poisson. Itu parfum yang rilisnya tahun 90-an. Wah, ini tuh salah satu parfum yang discontinue, sudah nggak ada, tapi banyak banget yang cari ya Tendre Poisson ini. Ini tuh aroma yang klasik, lembut, agak powdery juga. Terus di situ ada balutan freesianya, ada tuberose-nya, dan gua ngerasa ada sedikit orange blossom-nya juga di situ ya. Jadi aromanya cukup segar dan juga sedikit manis ya menurut gua. Dan juga ini di belakangnya ada aroma sandalwood-nya ya. Jadi kayak sabun kayu cendana yang memberikan kesan yang klasik
tapi juga elegan gitu ya. Ini tuh aroma yang cocoknya ke perempuan ya menurut gua, dan ini sangat versatile sekali sih. Dan di zaman sekarang pun aromanya masih sangat cocok banget menurut gua. Cocok untuk umur 20 sampai 30 tahunan, siang malam masuk, casual atau formal juga masuk, buat jalan-jalan, buat ngantor, buat meeting, buat dinner sama keluarga atau intimate moment. Buat gua ini sangat-sangat masuk banget, sangat versatile ya. Oke, next, lanjut gue punya Alexander McQueen Kingdom. Ya, ini tuh botolnya unik banget ya, dia kayak setengah hati gitu. Terus seperti ini dan ada chrome-nya gitu. Terus sprayernya di sini. Gitu, jadi ditekan dia nanti muncul ke atas gitu. Ini buat gue untuk botolnya sangat-sangat unik banget sih ya. Ini tuh parfum yang rilisannya tahun 2000-an ya. Dibuka dengan nuansa woody, tapi juga spicesnya banyak banget gitu ya. Jadi kayak ada jintennya menurut gua. Dan ini kayak ada aroma bubuk karinya juga sih ya menurut gua. Aromanya sangat-sangat berempah, tapi rempahnya agak kering gitu ya. Gua nggak dapetin aroma citrus sih di sini. Buat gua ini aromanya sangat-sangat rempah aja gitu. Dan juga agak dirty sedikit ya. Ini tuh di dry down-nya gue ngerasa ada sedikit aroma seledrinya ya. Ini aroma yang sangat maskulin menurut gue ya. Cowok lebih cocok pakai ini untuk umur 30-50 tahun ya. Jadi aromanya sangat-sangat dewasa banget buat kalian nongkrong, jalan-jalan, atau hangout, motoran, pakai leather jacket. Wah, ini tuh menurut gue gila keren banget. Untuk harganya dulu gue beli sekitar 500 ribuan ya kalau nggak salah untuk 50 milinya. Dan juga performanya juga menurut gue cukup keren ya. Gue bisa dapet 4-6 jam dan lumayan buas juga gitu di awal-awal. Aromanya sangat-sangat unik ya. Buat gue nggak pernah nemuin parfum yang aromanya seperti ini. Oke, next gue punya Gucci lagi, yaitu Gucci Rush. Ya, ini tuh parfumnya lucu ya, kayak kaset tuh. Jadi dibuka gini, covernya seperti ini, terus ini seperti ini dan sprayernya di atas. Dia ada ininya, jadi kayak kaset. Terus kalian masukin gini, kayak sleeve gitu. Jadi ini parfumnya seperti ini. Parfum ini tuh rilisnya tahun 2000-an ya. Ini tuh aromanya sangat-sangat animalik menurut gua dan juga woody ya. Jadi dibuka dengan nuansa woody yang basah kayak cedar wood ya, pohon pinus gitu. Jadi tuh gue ngerasa kalau parfum ini gue berada di hutan pinus gitu, terus ada pohon-pohonnya yang ditebang, jadi aromanya sangat basah, kemudian wangi aroma kayunya tuh kayak pensil serut juga, itu aromanya bener-bener kesana banget gitu ya. Terus ada sedikit aroma furnishnya gitu menurut gue. Jadi aromanya juga agak kering, tapi juga ada sedikit earthy-nya. Ini tuh parfum yang maskulin juga ya menurut gua. Cowok lebih cocok pakai ini untuk umur 25 sampai 40 tahun ke atas ya. Kemudian casual ataupun formal juga masuk di suasana indoor maupun outdoor, ini juga enak ya menurut gua masuk ke sana. Untuk harganya gua nggak tahu sekarang berapa, tapi dulu gua beli itu kurang lebih sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu itu 500 ribuan ya. Mungkin asumsinya sekarang bisa 2 atau 3 kali lipat lah ya. Untuk performanya juga menurut gue biasa aja, gue bisa dapat sekitar 3-4 jam lah. Buat gue kalau kalian cari parfum aroma woody yang kering tapi juga sedikit animalik, kalian bisa coba parfum ini ya. Oke, next gue punya Davidoff Zino. Ini tuh parfum yang udah lama banget ya, rilisnya sekitar tahun 80-an, dibuka dengan nuansa aromatik fougere ya aromanya. Jadi agak barbershop, di situ ada lavendernya, kemudian ada peculinya juga, agak sedikit earthy ya. Dan buat gue ini agak woody, sandalwood, jadi agak soapy juga aromanya ya. Kemudian juga ada nuansa peppernya, jadi agak-agak sedikit pedes menurut gue. Tapi slightly ini aromanya agak manis ya. Ini tuh parfum yang menurut gue keren banget ya. Kenapa? Karena di samping harganya cukup murah untuk saat ini ya. Kemudian kalau lu pakai di siang itu memberikan efek agak segar. Tapi kalau malam ya, ini tuh gue ngerasa aromanya lebih woody, lebih earthy. Jadi memberikan kesan yang elegan dan juga maskulin ya. Parfum ini tuh cocoknya untuk umur di atas 30 tahunan ya. Karena aromanya sangat dewasa. Buat kalian casual oke, asalkan rapi ya. Formal juga lebih masuk, lebih nambah wibawa kalian ya. Untuk harganya kurang lebih sekitar 500-600 ribuan, dan juga untuk performanya menurut gue cukup bagus ya. Gue bisa dapat 4-6 jaman lewat lah. Untuk kalian yang suka parfum bernuansa barbershop dan juga kualitasnya kayak niche ya, menurut gue kalian bisa coba parfum ini ya. Wah, ini tuh udah top 3 ya. Jujur gue bingung banget mana yang harus duluan.
Karena buat gue tuh parfum selanjutnya tuh enak-enak banget dan gue nggak bisa milih mana yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 ya. So next di nomor 3 gue punya Kenzo Jungle Letty Grey. Lucu ya, parfumnya tuh dibukanya kayak gini. Tuh, di dalamnya ada isinya gitu. Gue jujur agak ngeri sih buka ini, takutnya jatuh ke depan. Parfumnya itu rilis tahun 90-an ya. Dan buat gue ini tuh, super duper yummy banget aromanya. Dibuka dengan nuansa sweet, balsamic, ambery ya. Kemudian ada fruity-nya juga. Fruity-nya di sini kayak sweet orange menurut gua ya. Dan menurut gua osmantosnya sangat berasa ya di sini. Jadi memberikan kesan yang milky, tapi juga lembut dan sedikit manis dari floralnya juga gitu ya. Dan menurut gua ini di backbone-nya tuh ada aroma kayu manisnya. Jadi memberikan body di parfum ini gitu. Ini tuh parfum yang sangat-sangat sensual ya menurut gua. Aromanya juga unisex menurut gua. Jadi cewek cowok bisa pakai untuk umur 25 sampai 40 tahunan ya. Aromanya sangat-sangat sensual dan sangat-sangat indah banget menurut gua. Untuk harganya dulu gua dapetnya lumayan mahal ya. Ini sekitar 1 jutaan. Kemudian juga performanya cukup bagus menurut gue bisa dapet 6-8 jam lebih lah ya. Buat gue, kalian harus banget coba parfum ini ya, karena buat gue ini sangat-sangat enak, sangat sensual banget aromanya, dan unik ya. Gue nggak pernah dapetin juga aroma-aroma yang kayak gini di parfum-parfum zaman sekarang. Oke, next, ini parfum yang juga gue sangat-sangat suka banget ya, yaitu Rochas Toccat. Ini tuh parfum yang rilisannya tahun 90-an. Dibuka dengan nuansa sweet, floral, ada vanilanya di situ. Jadi menurut gue ini aromanya agak gormong ya. Terus juga ada nuansa rose atau geraniumnya yang jammy gitu ya, yang manis banget, yang peliket. Dan di sini ada aroma vanilanya yang menurut gue menjadikan sedikit karamel gitu ya aromanya. Buat gue ini cocok banget untuk cewek umur 20-30 tahun ya. Karena buat gue aromanya ini sangat-sangat sedaktif, sangat nagih banget menurut gua ya. Casual oke, formal juga oke. Ini menurut gua cocoknya lebih ke malam ya, dan nuansanya agak dingin gitu. Jadi lebih enak ke sana. Untuk harganya kurang lebih sekitar 800 ribuan ya, dan juga performanya juga cukup bagus ya menurut gua. Gua bisa dapet 6-8 jam. So buat kalian yang suka parfum klasik tapi pengen yang aromanya manis, sensual, dan masih relate sama zaman sekarang ya, buat gua ini sangat-sangat recommended banget sih. Oke, terakhir, the last but not least, ini dia juaranya, yaitu Dolce & Gabbana Red Woman. Wah, ketika gue nyoba ini, itu bener-bener truly gem banget. Kenapa? Karena aromanya sangat-sangat indah banget menurut gue. Itu aromanya aldehyde ya, rilisannya tahun 90-an. Ini adalah kalau nggak salah parfum pertamanya Dolce & Gabbana ya, dan dipasarkan untuk wanita. Ini tuh parfum yang sangat-sangat aldehyde, musky, tapi juga animalik, sangat seksi, sangat indah banget menurut gua. Simpelnya tuh aromanya sabun mewah di zamannya. Buat gua ini ada aroma white floralnya, kemudian juga sandalwoodnya sangat berasa sekali di sini ya. Sandalwoodnya bukan yang kayak zaman-zaman sekarang yang coconutty atau juga agak sedikit leathery, tapi ini tuh sandalwood yang soapy ya menurut gua. Dan ini tuh menurut gua ada nuansa aroma parfum Chanel No. 5 atau No. 22. Jadi nuansa-nuansa sabunnya, aldehyde-nya tuh mirip-mirip kesana gitu. Buat gua ini aromanya sangat-sangat tebel ya. Jadi kayak wanita yang klasik, terus juga dominan, tapi juga bossy banget gitu ya. Buat gue ini aromanya sangat-sangat elegan sekali. Ini tuh buat gue cocok untuk wanita umur 35 tahun ke atas ya, yang berwibawa, yang alpha banget. Ini tuh cocok banget nih aromanya ke sana. Untuk harganya gue dapat sekitar 1 jutaan ya. Performanya juga sangat bagus menurut gue. Gue bisa tembus lebih dari 8 jam biasanya gue kalau pakai ini ya. Buat gue, kalau kalian cari parfum yang soapy, elegan, tapi juga stand out, kalian bisa coba cari parfum ini ya. So, itu tadi dia pembahasan kita tentang parfum vintage ya. Jujur, gue kurang begitu suka vintage dan agak terlambat gue main vintage. Di saat gue mulai suka dengan parfum-parfum vintage, tapi ternyata di pasaran tuh barangnya udah susah banget gitu ya. Dan gue tuh nggak terlalu jago untuk mendescribe parfum vintage karena notes-nya begitu banyak, sangat kompleks sekali menurut gue. Di zaman itu memang tahun 90-an, 2000-an itu parfum tuh desainernya keren-keren banget. Gak kayak sekarang ya menurut gue. Jadi
jadi gue agak telat main vintage-nya. Tapi gue sangat-sangat bersyukur gue bisa dapat parfum ini ya, dan gue bisa share kepada kalian. Kemudian ada beberapa parfum yang kalian masih bisa dapatkan untuk saat ini, tapi juga ada beberapa parfum yang discontinue dan mungkin susah untuk didapat ya. Kalian perlu hunting, perlu belusukan ke toko-toko tradisional mungkin, atau juga cek online di luar atau bagaimana, karena banyak juga parfum-parfum tadi tuh gue dapetinnya memang benar-benar susah banget gitu ya untuk ngedapetinnya. Dan parfum ini apakah masuk jadul atau klasik atau vintage, ya itu kembali ke tafsiran kalian masing-masing ya. Oke, segitu dulu pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bisa nambah referensi kalian terhadap parfum vintage. Gua mohon maaf bila ada kata-kata gua yang kurang berkenan di kalian atau juga informasi yang kurang. Gua sangat berterima kasih kalian telah menonton video ini. Sehat selalu dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!